Shalom saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam kesempatan ini saya akan memberikan kesaksian tentang rencana iblis dengan virus corona ini. Kita tahu dengan adanya virus corona ini, iblis berusaha untuk agar semua keadaan terhenti, juga seperti dari ekonomi, dari kita tidak dapat beribadah dan yang lain-lain. Tapi yang ingin saya bahas adalah bagaimana dengan adanya virus corona ini, iblis punya maksud supaya kita kan tidak dapat pergi ke gereja, tidak dapat beribadah. Dan dia seolah-olah mendapat kemenangan dengan ini. Tetapi kita bisa juga melihat bahwa dengan adanya virus corona ini, semakin banyak orang-orang beribadah di rumah dan semakin banyak juga orang yang menerima Yesus. Di mana-mana di seluruh dunia banyak orang melakukan video call, melakukan konsel, ibadah juga dengan online. Jadi di rumah-rumah semakin banyak orang yang beribadah. Ini jelas bertentangan dengan rencana iblis yang dia ingin membuat supaya kita tidak dapat beribadah dan menyebar ketakutan. Tapi kenyataannya lagi-lagi Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Juga dengan adanya virus ini, kita juga mempunyai lebih banyak waktu di rumah. Saya juga ingin bersaksi bahwa sebelum virus ini kami pun sering melakukan komsel, tapi itu paling tidak ya cuman sekitar sekali dalam sebulan. Tapi dengan adanya virus ini kami sering di rumah, kami lebih banyak melakukan komsel. Sekarang bisa 3 atau 4 kali kami melakukan komsel dalam seminggu. Kita bisa juga melihat perbandingan yang luar biasa dengan ini. 2 bulan terakhir ini kami berusaha mengumpulkan teman-teman SMA yang dapat kami hubungi. Jadi kami bertanya kepada mereka, apa kalian mau kalau kita melakukan komsel, kita melakukan belajar dengan firman Tuhan. Kebetulan salah seorang teman kami juga boleh dikatakan melakukan pelayanan, dan dia sempat belajar juga bagaimana sekolah Alkitab itu, dan dia juga ingin memberikan kami kesaksian-kesaksiannya supaya kami juga dapat mengalami apa yang dia alami selama dia mengandalkan dan berjalan bersama Tuhan. Dan dalam kenyataannya kita juga bisa lihat teman-teman kami pun banyak sekali yang haus akan firman Tuhan. Dan juga kita juga bisa melihat dengan adanya komsel ini, beberapa orang teman pun merasakan bagaimana berjalan bersama Tuhan. Walaupun sebelumnya 2 atau 3 minggu sebelumnya dia betul-betul merasa tertekan, merasa stres karena mungkin juga pekerjaan yang tidak menentu dikarenakan virus ini. Tapi dengan dia kembali, cepat-cepat dia kembali datang kepada Tuhan Yesus. Kembali dia dapat merasakan bahwa memang Tuhan Yesus itu hidup. Dan ini semua berkat dari corona ini. Kalau tidak ada corona ini, mungkin mereka juga belum mau kembali kepada Tuhan lagi. Juga dalam komsel kita juga dapat lebih lagi untuk lebih mengerti firman Tuhan, karena di dalam Alkitab begitu banyak rahasia yang tersembunyi, dan kita perlu bimbingan seseorang yang betul-betul tahu untuk supaya lebih menjabarkan, kita lebih tahu apa lagi yang ada di firman, supaya kita juga dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan berpraktek firman, kita pun bisa tahu bagaimana kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu benar ada. Dan juga kalau kita tidak mengalami masalah atau mengalami problem, kita pun tidak akan melihat mujizat. Bagaimana kita mau lihat mujizat kalau kita tidak mengalami masalah? Dengan adanya masalah, dari situ kita bisa melihat betapa mujizat itu memang ada. Dan memang Tuhan tak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dari komsel juga kita juga dapat memberikan kesaksian-kesaksian kita, bagaimana pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Karena kesaksian adalah hal yang penting supaya kita saling menguatkan, supaya orang yang mendengar mendapatkan hikmat, juga dapat merasakan apa yang kita rasakan. Itu sebetulnya maksudnya dari kesaksian-kesaksian. Dan saya yakin juga dengan banyaknya kesaksian dan yang kita bagikan itu akan pasti menjadikan
orang lain pun ingin merasakan. Seperti seorang teman pernah saya tanyai setelah beberapa kali konsul, bagaimana kamu keadaan sekarang? Dia menjawab dengan luar biasa. Dia menjawab gini, aku cuma tidak ingin hanya mendengar bahwa Tuhan itu baik melalui kamu. Aku ingin merasakannya sendiri. Dan yang luar biasa, dia juga sudah merasakannya sendiri. Itu kan sudah luar biasa sekali saya rasa. Tapi saudara-saudara sekalian, kita tetap ingat, selain komsel, kita juga tetap harus membuat hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu tetap berdoa, kita tetap membaca firman, kita tetap renungan, juga melakukan puji-pujian. Karena dengan ini kita dapat membangkitkan iman kita. Karena seperti kita tahu juga, iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Karena dengan iman kita tidak bisa berpikir dengan logika. Logika mana yang bisa menjelaskan Laut Merah yang terbelah, atau mana yang diberikan Tuhan untuk orang-orang Israel di padang gurun. Juga 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Sepatu mereka tidak menjadi kebesaran, pakaian mereka tidak rusak. Begitu banyak mujizat. Dan kalau kita berpikir dengan logika, pasti kita tidak sampai, tidak bisa, karena tidak bisa dijelaskan dengan logika. Juga bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita berpikir dengan logika, tidak akan ketemu sampai kapanpun. Karena itu semua adalah mujizat. Dan mujizat datangnya adalah dari Tuhan. Dan mujizat dari Tuhan kita lakukan karena kita mempunyai iman. Itu yang sebenarnya terjadi. Dalam keadaan begini pun saya bersyukur karena Tuhan betul-betul memelihara kami di sini. Tuhan tetap memelihara kami karena firman-Nya ialah ya dan amin. Dia tetap memberikan Yohanes 14 ayat 27 yang dia bilang, jangan khawatir karena damai sejahtera dari surga yang kutawarkan kepadamu, bukan yang dari dunia. Maka itu saya bisa mengatakan firman Tuhan pasti digenapi, dan dari situ kita bisa berkata bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dalam kesempatan ini saya ingin bersaksi lagi tentang nubuat sebetulnya. Saya sangat merasa beruntung bahwa dalam kesempatan ini juga saya ingin bersaksi tentang nubuatan Tuhan. Ceritanya begini. Pada waktu beberapa tahun lalu, kalau anak-anak libur sekolah, kami biasanya mengajak mereka nginap 1 atau 2 hari di hotel biasanya. Dan pada waktu itu kami lagi menginap di hotel, satu hotel di Kartika Plaza di Kuta, dan kami sudah booking untuk 2 hari. Tapi waktu besoknya saya ingin melakukan pembayaran, katanya resepsionisnya itu ada masalah dengan pembayaran. Jadi saya bayar cuma untuk 1 hari saja. Saya lalu bilang istri saya, gimana, apa kita mau terusin lagi 1 hari? Tapi tidak tahu kenapa istri saya biasanya senang untuk diajak jalan-jalan sebentar supaya untuk refreshing. Kali ini juga anak-anak. Kali ini dia bilang tak usah lah, kita pulang aja lah. Pasti, saya tanya. Ya sudah pasti. Kalau tidak aku bayar sekarang, biar 2 hari, biar besok lusa kita pulang. Pasti katanya. Ya sudah, kita pulang. Kita pulang, tapi dalam hati kita tidak ada kekecewaan, kita tetap sukacita saja. Tapi kami juga nggak tahu ya. Itulah ya, kalau kita rencana Tuhan ya. Jadi sampai malam sekitar jam-jam 8:30 kami sudah di rumah waktu 8:30. Tiba-tiba gembala kami menelpon. Pak, apa Bapak ada di rumah katanya. Oh iya kami di rumah Pak, ada apa, saya bilang. Entar saya mau bawa ada satu gembala Tuhan, ingin saya ajak mampir ke tempat Bapak, apa boleh? Oh ya boleh sekali Pak, kalau saya sih siapapun mau mampir ke rumah saya itu suatu kehormatan buat saya. Saya tidak peduli siapa, tapi saya tetap membuka tangan untuk siapapun yang mau mampir ke rumah saya. Lalu pendeta itu pastor dia sebetulnya, pastor dipanggil pastor dia. Ini orang Malaysia, orang Tamil. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris dia. Diajak ke rumah. Jadi kami tidak tahu sebetulnya siapa dia. Pertama kami tidak tahu. Jadi diajak ke rumah sama Pak Pendeta.
Kalau kami cerita-cerita, ya cerita yang ringan-ringan saja. Dan dia kebetulan suka sepak bola. Saya juga suka sepak bola dan kebetulan saya banyak tahu nama-nama pemain Malaysia di era tahun 70-an. Maklum dia usianya kurang lebih sama-sama saya. Jadi kita cerita-cerita tentang sepak bola. Dia juga kaget, kok Bapak kok tahu katanya. Ya saya suka sepak bola, Pastor, saya bilang. Karena saya dulu ingin jadi pemain bola, tapi gagal. Oke, tidak masalah. Jadi kami cerita-cerita, tapi sebelum dia pulang, dia mendoakan kami. Jadi kami satu persatu doakan dari saya, istri saya, lalu anak saya Alicia, dan juga anak kami yang paling kecil Matthew. Salah satu yang dia doakan buat kami, buat saya waktu itu adalah begini. Ada beberapa poin sebetulnya. Yang pertama dia bilang begini, menjadi saksi bagi para pengusaha. Saya rasa itu pun juga sudah digenapi, karena saya walaupun bekerja, kalau saya ketemu bos-bos ya di pemilik villa atau hotel pun, selalu saya berusaha menyisipkan kesaksian-kesaksian saya. Itu pun juga digenapi. Dan yang mungkin kadang-kadang saya masih belum bisa, ya saya jujur katakan saya belum bisa betul-betul melupakan bahwa saya tidak boleh melihat ke belakang lagi. Tuhan lebih tahu maksud saya dengan itu, karena saya sebetulnya sangat ingin untuk tinggal di negeri Belanda waktu itu, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Tapi saya tahu sekarang rencana Tuhan atas saya luar biasa. Kalau saya sering berandai-andai, kalau saya tetap di Belanda, saya tidak akan pernah ketemu Tuhan Yesus. Saya rasa begitu. Juga Tuhan Yesus merubah saya juga banyak melalui keluarga, melalui pendeta, dan yang terakhir yang luar biasa, melalui seorang teman yang berpuluh-puluh tahun saya tidak pernah jumpa. Itu tidak pernah saya lupa. Saya tahu itu memang semua itu Tuhan yang menggerakkan. Tapi juga kalau orangnya tidak mau, harus bagaimana? Itu semua karena itu. Dan saya juga sering berandai-andai, kalau saya tetap di luar negeri, saya tetap menjadi seorang yang sulit dikendalikan, karena mungkin karena suka minum bir atau menggunakan yang tidak betul-betul. Tapi itulah, karena pastor sudah bilang jangan melihat ke belakang. Tetap saya berusaha agar saya tak melihat ke belakang lagi, karena saya percaya rencana Tuhan yang terjadi terhadap diri saya adalah luar biasa. Kadang saya tidak punya kata-kata lagi untuk mengatakannya, karena terlalu banyak, terlalu murah dia buat kami. Itulah saudara-saudara sekalian yang saya ingin tekankan di sini. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap datang kepadanya dengan rendah hati, humble, juga dengan segala kehancuran hati kita. Tuhan tahu isi hati kita tidak bisa berbohong di hadapannya. Saya yakin kalau kita berjalan bersamanya, dia pun pasti akan melangkah bersama kami. Bila tidak ada jalan, dia yang akan membuatnya. Dia yang membuatnya. Dia akan buat jalan bagi kita. Itulah maka dikatakan tak ada yang mustahil dalam Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih saudara-saudara. Lain kali kembali saya akan bersaksi. Dan saya harap kesaksian kali ini setelah sekian lama saya tidak memberikan kesaksian, kembali dapat menginspirasi saudara-saudara menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, Tuhan berkati. Shalom, sampai ketemu. Haleluya.